Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya Zaki Andriansyah. Saya Farah Albian. Saya Andes Malartika Putra. Saya Muhammad Marindo. Saya Fania Berliana. Dan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh inspiratif yang ada di Lampung, yaitu Bapak Bobi Irawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Mau tahu lebih lanjut? Simak terus videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas 10-1 SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Pagi ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif yang ada di Lampung, yaitu Bapak Bobi Irawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Izin mengganggu waktunya sebentar Pak. Sebelum menjadi Pak Bobi yang hari ini duduk dan men-sharing kisah-kisah inspiratifnya, kami ingin tahu Pak, bagaimana sih masa kecil Bapak itu seperti apa? Ya, saya lahir di Kota Bumi pada tanggal 20 Januari 1972. Jadi 52 tahun lalu ya. Ya Pak. Saya lahir itu dalam keluarga 8 saudara kami. Dan ya masa kecil saya biasa lah seperti anak-anak lainnya. Tapi memang pada saat itu di keluarga saya, ayah itu sudah berpulang lebih dulu waktu saya masih umur 5 tahun. Jadi adik saya yang paling kecil pada saat ditinggal ayah itu masih umur 2 bulan. Jadi memang pada saat itu kehidupan kita, ekonomi kita ya memang penuh perjuangan lah ya, untuk sekolah, untuk hidup gitu ya. Bayangkan misalnya ibu dulu hanya ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan, ditinggal suaminya. Jadi memang masa kecil saya seperti anak-anak lainnya, kita senang main dan sebagainya, tapi di luar itu juga ada keprihatinan lah ya, untuk kita menjalani hidup pada waktu itu. Ibu sampai sekarang masih ada Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Apa sih Pak yang paling Bapak kenang atau bahkan nggak akan pernah lupa yang bisa di-sharing ke anak cucu dari kisah masa lalu Bapak? Yang pasti banyak hal yang saya pelajari dari masa-masa kecil waktu itu. Yang utamanya bahwa segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Ya, itulah yang menginspirasi saya, utamanya ibu ya, yang waktu itu mampu menghidupi 8 orang anak dalam keadaan yang nggak baik-baik saja gitu. Dan masa kecil saya juga waktu itu kita harus membantu orang tua. Ya, saya itu juga umur SD, kelas 2 SD bahkan itu sudah ikut berjualan gitu dulu. Dulu masih ada Bambu Kuning tuh. Bambu Kuning masih bioskop yang ada tempat-tempat baca komik segala macam dulu, zaman dulu ya, zaman saya kecil. Itu saya berjualan es dulu karena ibu untuk menghidupi kami itu membuat es balon ya. Kalau sekarang udah nggak tren lagi, kalau zaman kami dulu baru. Jadi ya lumayan lah rezeki itu dari Allah tuh ya. Jadi bisa beliau menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Dan itu menurut saya yang paling menginspirasi, yang saya ambil nilainya sampai sekarang. Karena apapun itu, hidup itu harus kita perjuangkan. Kalau boleh tahu, gimana sih Pak riwayat pendidikan Bapak? Ya alhamdulillah ya, saya SD kemudian SMP 2 ya. SD saya di Saperius waktu itu, belum Fransiskus seperti sekarang. Karena apa? Karena dekat rumah gitu kan. Di Pasir Gintung itu sampai sekarang masih ada tuh sekolahnya. Fransiskus itu kan, dulu namanya SD Saperius.
Nah kemudian SMP saya di SMP Negeri 2 Tanjung Karang, SMA juga di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, dan saya S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Dan alhamdulillah setelah bekerja saya misalkan S2 di Unpad. Dan dalam perjalanan itu memang nggak mudah, ya, memang nggak mudah. Tapi alhamdulillah banyak hal yang dirahmati, diberikan berkah dari Yang Maha Kuasa, ya, sehingga perjalanan pendidikan saya itu sampai karir sekarang itu menurut saya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikannya. Saya bisa masuk SMP 2 itu tanpa istilahnya dulu kan pakai 6 ya. Nilai Aptanas murni. SMA 2 pun begitu. Padahal waktu itu di kampung saya di Pasir Gintung itu dengan teman-teman yang seangkatan itu, bahkan yang sebelum atau sesudahnya itu jarang sekali bisa masuk SMA 2 gitu kan. Karena tadi saya pahami bahwa hidup itu perjuangan, termasuk dalam belajar dan sebagainya. Ya akhirnya ya saya bisa menyelesaikan studi dengan lancar. Nah itu kira-kira. Kenapa sih Bapak bagaimana Bapak itu bisa saya harus kuliah nih dengan keadaan yang pada saat itu mungkin terhimpit masalah ekonomi gitu. Itu kenapa Bapak memutuskan untuk saya harus kuliah bahkan sampai tingkat jenjang S2 Pak? Gimana? Ya kalau menurut saya pendidikan itulah salah satu jalan keluar dari persoalan-persoalan ekonomi. Jadi pendidikan itu alternatif solusi untuk keluar dari masalah kemiskinan, dari masalah keterbelakangan dan sebagainya. Ya ibu waktu itu sangat menanamkan nilai-nilai itu. Ya, kita harus sekolah biar kita susah kayak apa, kita itu tetap harus bersekolah. Karena sekolah itu pendidikan itulah jalan keluar, ya, untuk kita memperoleh penghidupan yang dengan taraf yang lebih baik. Jadi nilai itulah yang saya bawa sehingga kita harus terus belajar untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Dan jadi memang terbukti ya, sangat terbukti memang pendidikan itu adalah salah satu jalan keluar kita untuk meningkatkan taraf kehidupan. Apa yang membuat Pak Bobi akhirnya memilih berkarir sebagai PNS dan bagaimana perjalanan karirnya hingga menjadi kepala dinas itu seperti apa? Nah dulu saya juga pada saat kuliah, nah itu mulai ada proses pematangannya, kedewasaan. Dan juga nanti minta nih anak-anak ini semua nanti juga belajar dari situ ya. Saya kuliah itu baru saya mengenal organisasi. Jadi saya mengikuti berbagai aktivitas organisasi di kampus. Ya namanya mahasiswa ya, kan harus kritis, kemudian juga banyak hal yang harus kita pelajari, kita perjuangkan, kita bela gitu kan. Ya dulu demo tuh ya lagi gencar-gencarnya apalagi pada saat periode reformasi. Nah, jadi saya banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan waktu itu, bahkan untuk jenjang organisasi ya alhamdulillah ya banyak teman-teman itu memberikan amanah dan kepercayaan. Pertama saya di ekonomi itu saya banyak aktivitas diawali dengan badan perwakilan mahasiswa dulu, BPN ya. Karena agak beda nih organisasi sekarang kemahasiswaan dengan dulu. Nah setelah itu tahun berikutnya saya dipercaya menjadi ketua senat mahasiswa ekonomi Unila. Nah dulu kalau sekarang BEM, gubernur BEM itu di tingkat fakultas. Nah jenjang selanjutnya saya menjadi ketua SNPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Nah sekarang itu presiden BEM kalau di organisasi kemahasiswaan sekarang. Nah bahkan saya di level nasional juga saya aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Dulu saya sebagai salah satu sekjen. Nah inilah yang membentuk karakter, membentuk perilaku saya dalam menghadapi dunia pekerjaan dan sebagainya. Selain nilai-nilai yang saya bawa dari kecil tadi, inilah sampai sekarang saya berhasil gitu kan, juga di dalam dunia pekerjaan. Itu yang membuat beda. Bahkan dulu waktu saya mahasiswa itu
seluruh provinsi Indonesia ini hampir saya datangi gitu, karena aktivitas di kegiatan kemahasiswaan, ya anggarannya atau dananya ya dari macam-macam ya, dari kampus, ada dari sponsor, ada dari donatur dan sebagainya. Tetapi pada saat mahasiswa itu hampir seluruh Indonesia itu saya kelilingi. Ya, itulah yang memberikan wawasan, membangun karakter, menguatkan integritas, sehingga membawa nilai-nilai itu dalam dunia pekerjaan. Kalau ditanya milih PNS, ya nggak milih juga gitu ya. Pada saat itu selesai kuliah, saya sempat jadi asisten dosen, kemudian juga sempat ngajar di beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Lampung pada saat itu, sambil nyari-nyari pekerjaan di beberapa lembaga resmi pemerintah, di perbankan, karena saya ekonomi kan. Nah, tapi alhamdulillah pada saat itu ada pembukaan PNS pasca reformasi 99. Jadi saya waktu itu sebagai mahasiswa, apalagi kita aktivis mahasiswa, itu agak skeptis dengan penerimaan PNS itu. Udah pasti apalah ya, banyak hal-hal apa namanya, ya katakanlah harus menyiapkan uang dan sebagainya gitu pada saat itu ya. Tapi karena itu pertama reformasi, ya alhamdulillah ya, begitu saya ikut, saya diterima tanpa ada apa namanya KKN-nya gitu kan. Nah, pada saat itu yang pertama saya ditempatkan di Lampung Barat ya, jadi itu proses karir saya di PNS. Jadi kalau dibilang memilih ya enggak juga, pada saat itu ada kesempatan, saya ambil kesempatan itu karena memang ternyata pure dilakukan pertama setelah pasca reformasi. Jadi rekrutmen PNS pertama yang paling murni itu ya 99 itu. Jadi kalau boleh dibilang saya produk reformasi ya di PNS ini. Ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak Bapak jadi kepala dinas? Kalau kepala dinas baru Desember tahun 2022, jadi setahun lebih lah kalau untuk kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya lama berkarir di Bapeda, di hampir 20 tahun saya Bapeda. Jadi Lampung Barat pindah 2001, langsung ditempatkan di Bapeda Provinsi Lampung. Nah, sejak itu saya berkarir di situ. Kemarin ada lelang jabatan open bidding ya, karena sekarang prosesnya harus seperti itu. Ya alhamdulillah saya bisa masuk dan diberi amanah oleh Pak Gubernur. Apakah ada pesan atau inspirasi yang ingin disampaikan oleh Pak Bobi kepada teman-teman muda terkait pendidikan dan perjuangan hidup? Ya, saya atas apa yang saya ceritakan tadi, mungkin saya berharap ada nilai-nilai yang bisa dicontoh ya, diteladanin oleh teman-teman yang masih menempuh pendidikan baik di jenjang SMA maupun perguruan tinggi ya. Karena memang kita tidak bisa bergantung kepada keberuntungan, kepada orang lain gitu ya. Kita harus munculkan itu, semangat itu dari diri kita sendiri. Perjuangan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Insya Allah kalau niat kita baik, niat kita tulus, semangat kita juga tinggi ya, mudah-mudahan banyak orang juga nanti akan ikut mendukung dan membantu, dan terbuka itu jalan, kesempatan itu insya Allah akan terbuka. Ada kemudahan-kemudahan yang nggak kita sangka-sangka kalau kita melakukan itu dengan tulus, dengan penuh semangat, niat kita untuk berjuang, memperbaiki kehidupan dan sebagainya. Saya rasa itu yang perlu diambil nilainya dari teladanan dan teman-teman semua. Oke Pak, mungkin sampai sini saja wawancara yang kami lakukan. Terima kasih Pak Bobi telah meluangkan waktu untuk wawancara di tengah kesibukannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.